tadi dari rumah ke sini jadi briefing kalau untuk ngomong yang baik-baik itu. Nggak ada. Kami cuma bilang, siapa tahu ketemu Pak jodoh di situ. Tadi. Oke, thank you. Kasih tepuk tangan dong buat teman-teman. Nah, Tasma. Ini lagi tren di anak-anak di sini. Sama milenial juga, anak muda lah. Biasa kan orang selalu bilang kepeleset sedikit udah di Singapura, Iya. kepeleset sedikit sepatu baru, Iya. skincare baru gitu. Iya, betul. Jadi uang itu kan numpang lewat aja. Kasih tips saving money supaya duit kami tidak kepeleset udah healing kemana, tidak kepeleset udah sepatu baru. Sebelum jadi pebisnis, saya dan suami adalah karyawan di perusahaan. Saya di perusahaan di Kabil, PT Citra Tubindo 13 tahun. Suami saya juga di perusahaan. Dia banyak sih di Muka Kuning segala macam, di perusahaan pipa di Kabil. Saya di satu perusahaan. Saya terbiasa setia di satu perusahaan. Jadi 13 tahun saya di perusahaan pipa. Masih gadis ke Batam tahun 2000, jadi sudah 25 tahun di Batam. Asal Medan, ya. Saya asal Medan, suami saya juga asal Medan, Kisaran. Jadi kami memang ketemu di Batam. Dan waktu masih gadis, walaupun saya punya pekerjaan, saya memang sudah merintis bisnis barang dari Singapura. Kebetulan kita ada di gereja Oke-nya, jadi saya sambil kerja suka memasarkan ke teman-teman kantor. Ya, jadi sehingga pada saat kami berdua memutuskan resign, kami memutuskan menggeluti bisnis ini. Zaman dulu belum pakai media sosial, ya masih pasar kaget zaman dulu kan sekitar 2013. Udah lama banget. 2013. Iya. Itu sudah menikah baru memutuskan resign atau sudah menikah? Enggak, sudah menikah karena tidak ada yang mengurus anak. Jadi saya resign dari perusahaan, saya mengajukan resign karena mungkin saya dulu bagian keuangan finance di perusahaan saya, tempat saya kerja. Jadi saya bisa nego minta pesangon. Biasanya bisa nggak mau pesangon, tapi memang luar biasa anak-anak Tuhan bisa minta pesangon, tolong Pak keluar anak pesangon. Saya janji saya tidak bekerja di perusahaan kompetitor. Saya butuh duit untuk usaha. Dia pro, Pak. Luar biasa. Iya. Nah, di sini teman-teman, nanti kita masih tanya-tanya diskusi dengan Kak Asma. Tapi teman-teman silakan siapin. Mungkin ada yang pengen ditanya, pengen cari tahu sesuatu. Posisinya kira-kira kapan sebelum Kak Asma mulai belajar secara serius? Kan ini kalau kita lihat apa ya, bisa kita bilang udah secara finansial gitu, udah nggak lagi loh freedom gitu, udah nggak lagi serius. Sudah. Apa itu mulai serius? Jadi dibilang freedom sih belum ya. Kalau kita masih punya cicilan ruko apa, belum freedom ya. Tapi minimal kita sudah penghasilan yang lebih dari yang sebelum-sebelumnya ya. Ibaratnya kalau kita bilang kita nggak bisnis normal, tapi untuk saat ini saya cuma bisa bilang saya sukses dan lebih sukses dari keadaan saya sebelumnya ya. Karena ini yang saya akan bagikan ke kalian anak-anak muda. Saya tanya kalian di sini ada yang bekerja atau ada yang mau yang bekerja seberapa orang coba? Bekerja ya di PT. Oke. Ada yang mencari kerja? Tunjuk tangan. Cari kerja ada? Oh luar biasa ya, ini ilmu nanti buat kalian bagaimana kalian kalau susah dapat kerja bisa jadi pebisnis ya. Jadi ada gaji atau ada pekerjaan tetap, tapi juga kayaknya Kak Asma mau ngajarin gimana punya side job gitu kira-kira. Betul, jadi gini ya, zaman sekarang ini sangat mudah mendapatkan uang dari media sosial ya. Saya kasih tahu kalian sangat mudah ya. Mungkin kayak ibu-ibu sekarang ini sibuk ya dengan Meta apa, itu susah banget, itu 0,01. Saya bilang banyak bro, ibu-ibu banyak yang komen sekarang kok silas suruh kami stop karena itu susah. Saya bilang saya follower 263.000 follower ya. Gaji tiap bulan Facebook itu cuma 2 juta.
segitu banyak follower. Nah kalian yang follower tak seberapa, mau kejar sampai maaf, aduh, sampai empon-emponan itu nggak ada. Jadi nanti akan saya kasih tahu untuk mencari cuan yang cepat itu saat ini memang TikTok. Kalian bisa dari affiliate, kalian bisa dari Shopee affiliate, semua gampang. Jadi kreativitas kalian bagaimana membuat video ya yang connecting, membuat keranjang kuning. Kalau kalian belum punya modal untuk beli barang seperti saya beli barang segini, belanja dari barang yang kalian miliki, lipstick itu, nah semuanya kalian bisa buat konten dan buat keranjang kuningnya, apapun bisa sekarang ya. Karena bisnis saya bukan di situ. Saya kayaknya ya bagi saya memang terlalu receh. Dari hasil jual lipstick cuma 9.000 ya. Saya 4 jam berbicara di TikTok, kakak itu bisa 5 juta. Jadi saya lebih kejar yang menjual barangnya, dan kalian pasti nanti suatu saat pasti bisa. Gak ada yang susah, tapi tidak bisa instan buat semua penuh perjuangan. Nanti kita tahap-tahap ini. Oke guys, kalian sambil catat aja pertanyaan yang mau ditanya. Iya, siapkan pertanyaan. Langsung aja nih, bisa langsung ditanya juga nggak apa-apa. Boleh angkat tangan aja ya. Pegang Pertanyaan dulu nih, sama kasih kita jawab. kesempatan. Ada mic-nya lagi ya? Boleh ya? Mungkin ada yang ditanya, bisa asikinya hanya. Oke? Sambil kalian siapkan, ini kelas satu lagi nih, pengalaman berbisnis. Sebenarnya bisnis ini kan bisa apa aja ya. Kalian mungkin ada yang tertarik juga sama bisnis second, atau mungkin bisnis yang lain. Tapi pada dasarnya pasti ada pengalaman yang bisa dibagi oleh kelas ini ya. Gimana awal mulanya bisnis yang bisnis second ini, terus tantangannya seperti apa sih sebetulnya? Pasti tantangan banyak ya, banyak. Kalau zaman dulu kami masuk langsung ke Singapura, itu suami saya yang masuk, jadi suka jong barangnya. Ambil di Batam juga, ambil karungannya segel, suka jong. Jadi saya mau bagikan, tidak ada yang instan, kita pasti ada rugi, ya. Sehingga pada saat ini kami sudah tidak lagi membongkar karung segel, kami lebih bagus datang ke gudang toke, memilih, bayar harga per pieces, tapi barangnya jelas yang bagus yang bisa kita jual. Itu keluh saya. Dan saat ini memang persaingan sangat banyak, online shop sangat banyak, persaingan harga, persaingan kemampuan mereka berbicara. Tapi kalau saya nanti akan bagikan, kalau kalian anak Tuhan yang sungguh-sungguh, Tuhan berikan perbedaan. Tuhan kasih perbedaan untuk anak-anaknya. Sekalipun mereka jual lebih murah dari kita lebih mahal, orang-orang akan datang ke lapak kita. Tepuk tangan lagi orang. Tapi saya senang banget nih kalau saya bukan cuma sedang berbagi ilmunya, ya. Yang kita lihat orang-orang yang sukses tuh akhirnya nggak cuma ilmu, sebetulnya ilmu tuh banyak. Iya. Tapi waktu kita juga punya itu, stress spiritnya di dalam kita. Itu sih ya. Coba angkat itu sore hari ini kalian punya juga spirit yang sama. Ketika mau berbisnis, mau jalan pekerjaan apa saja, itu punya gairah seperti itu. Ya kan? Jadi kan artinya bisnis itu nggak cuma di PT doang, cari Ya, cuan gitu betul. ya. Ada di banyak hal lain gitu ya. Kalau Iya. Asma tadi berani tinggalkan PT, kemudian mau usaha sampingan yang lain. Betul. Dan akhirnya ini jadi bisa dibilang prioritas kakak dalam Dapur kami dari sini. dapurnya lah. Gimana guys? Silakan pertanyaan. Ini kami bawa 2 karyawan kami. Oh ya. Dua ini. Itu 2 karyawan kami, umurnya kayak 19 dan 20 saya. Siap. Nah. Tina boleh lambaikan tangan ke arah kita. Ya. Tata, Kak Tata, Kak Alvina, ya dua itu karyawan dari Kak Lasna ya. Thank you udah hadir juga sore hari ini. iya. Nah, yang lain lagi gimana? Kayaknya Kak Lasna ini juga kalau dari tadi dibilang soal bikin konten segala macam, kalian ikut di TikTok nggak? Saya kebetulan jarang ya TikTokan. Padahal itu sumber cuan. Iya, sumber cuan. Kebetulan saya udah banyak cuan. Amin, ya sebanyak cuan. Ya, pengen tahu dong monetisasi itu gimana sih? Karena kan banyak banget yang mak nih ngejar big pro ya. Memang kadang-kadang dedikasian itu. Jujur aja karena dedikasian itu ngejar kayaknya nggak ada ujungnya. Itu masalahnya. Ada ujungnya gimana sih? Kayaknya udah ada surat cinta beta, nggak jadi. Nah, coba mungkin konten digital seperti apa sih yang boleh bisa mendukung pemasukan ya, terutama orang-orang muda itu. Oke. Jadi kami juga baru sadar, selama ini kami membuat konten, terus kami promosikan. Kita buat konten, hai guys, sebentar lagi akan tayang baju cowok branded. Kan ada promosikan postingan Anda. Kami bayar itu, kami bayar postingan itu. Naiklah viewernya,
naiklah follower. Nah, ternyata itu bukan salah satu yang efisien, ya. Pada saat kita bikin konten merupakan informasi yang berguna ke masyarakat, tiba-tiba viewernya meroket, follower kita meroket. Waktu itu kami buat konten di Singapura, lagi berlibur di Singapura. Saya membuat konten tempat jual barang branding di mall Singapura, Aperia Mall. Harganya sangat-sangat murah, nggak masuk akal. Tas sponge, branding semua $10, $5, $1, $3. Nah, pada saat orang lihat itu, yang share aja 2.000, yang nge-share 2.000 orang. Yang view 9, masih ada di angka saya, Facebook saya paling atas, saya ping. Yang view itu 800.000 orang. Dari situ kami tahu bahwa konten yang berisi informasi ke masyarakat itu lebih besar, lebih cuan, dan lebih cepat naikin follower. Jadi kalau kalian mau pergi kemana, ke Malaysia itu ongkos 600.000. Kalian cukup video nggak, kalian naik kapal di sini. Hai guys, saya dari Batam ke Malaysia Johor Bahru, ongkosnya pulang pergi 600.000. Itulah enaknya kami di Batam. Orang langsung view banyak, orang langsung follow kalian banyak. Itu, tapi taruh captionnya di video kalian harus caption Batam Johor Bahru 600.000 pulang pergi, orang langsung view. Orang Jakarta itu nggak tahu segitu murah, tapi murah banget ya gitu. Jadi itu trik membuat konten yang cepat naik view, cepat viral. Mantap, iya, kalian nggak tahu ini Kak Lasma ini ratu konten. Itu kontennya datang ya, ratu konten. Aku silakan santai aja. Ada pertanyaan? Aku nggak usah takut, yuk. Ayo tanya aja, kalian harus sukses loh. Nanti makanya saya tanya, bisa nggak saya tadinya saya nggak bawa ini, apa saya tadinya mau saya kasih foto bagaimana anak-anak kami naik becak barang sama bapaknya di atas karung, pindah dari rumah kontrakan di Astraya yang blok C, pindah ke blok ini, pindah lagi nyewa ruko di Aviari, sampai akhirnya Tuhan berikan kami berkat, Tuhan berkati bisnis kami sampai bisa membeli 2 ruko. Itu semua keluarga. Dan yang mustahil kalian pasti bisa. Rumah kami yang penuh tikus, orang datang makan lewat tikus, ada rumah kalian penuh tikus, kalian pasti suatu saat kalau sungguh-sungguh dalam Tuhan, rajin, mau berbisnis, kalau mau kaya bisnis ya, jangan karyawan. Kalau saya bilang sama karyawan saya, kamu di PT 5 tahun, 25 tahun dicampak, nggak diperpanjang kontrak, tak akan kaya, tidak ada ilmu. Kalau mau ilmu, kerja sama kami. 30 tahun umurmu Albina, jangan kerja sama kami, buka sendiri. Saya bilang, harus pebisnis, kalau mau kaya pebisnis. Kamu kaya berbisnis. Yes. Karena kalau kayak gini, literasi keuangan mereka kita ini, apa yang mereka simpan sekarang? Nggak ada, numpang lewat gajinya kan sayangnya. Numpang lewat ya. Kita orang PT, orang perusahaan, gaji numpang lewat. Karena gaji numpang lewat, kita berusaha jadi pebisnis. Tiap hari terima uang, tiap hari tempat transferan. Kalau ini agak bukan rahasia dikit, boleh tahu pemasukan gitu ya, kalau dari konten sendiri itu seperti apa? Saya belum pernah ada di sini pernah terima konten terus ada berbayar atau ada terima cuan gitu dari sosmednya pernah? Belum ya, sama kita ya. Kasihan. Nah, coba kita tuh dari Kak Lasma, emang si konten itu bisa menghasilkan berapa sih? Dulu 6 juta, sekarang turun karena saya jarang bikin konten. Dulu 6 juta waktu itu saya jualan bongkaran tas suami saya. Jadi pada saat live itu penontonnya banyak banget ya. Jadi setiap video yang di posting itu kan sudah digaji. Semua apapun foto yang di posting digaji. Jadi dari 6 juta sampai sekarang, karena saya sudah mengabaikan posting-posting. Makanya tadinya saya mau pakai ada teman kita Michael mau jadi khusus ID pribadi saya membangun. Saya sudah nego ini setengah buat kamu gajinya. Kamu buat makin tinggi lah gaji. Kalau saya kan seadanya cuma dapat 2 juta. Kalau kamu bisa bikin 10 juta, karena kita posting apa aja cuan. Kalau kamu bisa posting buat konten saya 10 juta, 5 juta untuk kamu. Dia memang minta 50-50. Saya oke, tapi lokasi dia yang sudah jauh di Sepanas nggak memungkinkan dia datang terus, jadi nggak ada, jadinya kita hanya sebatas ngobrol gitu aja. Jadi kalau kalian ada yang jago IT, jago buat
edit video, mau jadi IT pribadi kami, datang nggak apa-apa. Yang menaikkan viewer banyak, bikin video bagus, datang melamar ke kami. Yang dekat-dekat Batu Aji, jadi gampang kan datang. Buat satu hari bikin 10 konten, satu hari bikin 10 konten. Satu foto saya sehari saya posting, ininya 0,1. Berarti kalau 10 foto, $1. $1 US dollar sehari. 10 hari, 10 US dollar. Kali berapa? Kalau 10 foto sehari, 15.000. 16.000. 15.000. Itu baru dari foto, belum dari konten video. Di FB apa Di di Facebook. Facebook? Ya, belum dari Reels, belum dari video panjang, belum dari foto, semua dapat gaji. Jadi minimal 1 minggu post berapa kali posting? Nah itu berhubung karena sekarang TikTok kami lagi kencang, suami saya juga kalau jualan di TikTok, ibu-ibu itu banyak nonton laris. Mana Bang Jago, mana Bang Jago? Aduh, Bang Jago. Bang. Ampun Bang Jago. Jadi penonton dia lebih banyak dari saya. Kalian tahu? Penonton dia tembus 1.200. Saya terakhir kemarin saya bangga banget bisa 600 penonton waktu jualan. Tapi dia rata-rata 700-800 penonton. Luar biasa suami saya. Saya cari-cari yang jago jualan live, ternyata suami saya lebih jago dari saya. Bang Jen, bisa kadang-kadang bantu jualan live. Boleh. Oke. Saya juga bisa loh. Bisa. Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Jadi teman-teman satu dulu. Ayo silakan. Mungkin ada silakan. Oke, Kak. Oke. Begini, silakan kalau kami berdiri sebut aja nama terus langsung deh pertanyaannya buat Kak Asma. Oke, Kak Asma. Saya jadi ini mau banyak. Kita ngomongin aja ya Kak. Jadi konten creator yang katanya mudah gitu, apalagi yang udah followersnya banyak gitu, ketika bikin video terus ada viewers. Apa yang jadi kesulitan? Karena konsisten itu salah satu kesulitan. Tapi kesulitan lainnya apa? Gitu ya. Kak Asma tuh bukan sebagai konten creator yang udah followersnya jetong-jetong mereka. Itu apa sih? Apa sebenarnya kesulitannya, apalagi saya ini yang sibuk bisnis, kesulitan saya sih nggak konsisten posting. Kalau saya bikin konsisten posting reels 5 video sehari, reels itu malah cuma 1 video. Reels 5 video sehari, video panjang itu 2 menit ke atas. Kalau konsisten rajin, pasti kembali lagi nih, konten saya ini sebulannya 6 juta. Nah, tapi saya malas karena yang lagi di TikTok seperti saya bilang, sekali bicara cuap-cuap 5-10 juta bisa dapat sehari itu. Kalau jadi kita nggak kejar yang bulanan 4 juta itu deh. Ya makanya kalau ada anak muda yang kayak Juni, Kak aku jago Kak ngedit video, akulah jadi IT-mu, aku yang posting rajin di Reels semua setiap hari aku datang kamu. Karena saya nggak sempat mengerjakan konten, nggak sempat. Saya memprepare apa yang saya jual, langsung uangnya ditagih, cair setiap hari. Itu yang saya kejar, yang nyata-nyata. Karena bikin konten ini harus ada ide. Ini satu video aku mau cerita apa ya. Jadi konten saya itu, walau saya ulang-ulang ceritanya, tetap banyak yang view saya. Ulang-ulang cerita tentang saya di Marina Bay Sands, hotel yang di atas kapal itu. Berulang saya ceritakan itu pun tetap banyak view. Saya ceritakan bagaimana saya berobat di Malaysia, biayanya berapa. Itu banyak banget view-nya. Jadi pada saat saya menceritakan bahwa gampang berobat ke Malaysia, biayanya nggak mahal, segini, saya sakit begini, tidak bisa buang air besar 3 minggu, tidak dikasih obat, cuma disuruh minum. Orang langsung banyak komen, banyak view, luar biasa ya rumah sakit Malaysia katanya. Sementara rumah sakit di kita dengan banyak obat kita dikasih kan, di sana enggak. Nah itu yang saya ceritakan di konten, membuat view meroket, follower makin banyak. Wah. Tadi tuh kayaknya ada Kak bilang kan, Juni kalau bisa video atau yang lain. Edit. Saya misalnya ngomong doang kayak apa gitu gini. Oke, ada yang lain? Oke, Del. Oke, Kak Adel, aduh, silakan. Ya, silakan boleh berdiri, sebut nama, terus langsung pertanyaannya ke Kak Asma. Halo, saya Adel. Nanyanya sih
gimana sih cara membangun followers gitu, membangun pelanggan gitu untuk memulai sebagai content creator. Oke. Adel. Gimana? Adel baca muka kuning. Iya. Iya. Paling gampang kamu mencapai follower. Kamu videokan itu muka kuning. Hai guys, kalian yang ada di seluruh Indonesia, siapa yang di antara kalian pernah kerja di kawasan muka kuning Batamindo? Kamu videokan Alphon, Schneider, Rubicon, begitu langsung usaha 24 jam video saya di view 100.000 orang. Saya videokan muka kuning, saya nggak pernah kerja di muka kuning. Berapa bulan lalu saya videokan saya di Lokarisa, kita lihat muka kuning dia untuk konten saya. Saya videokan Alphon, langsung tak dari Jawa, dari mana, Pak tolong videokan Blok A, tempat saya tinggal, tolong videokan Blok O. Saya bilang di mana itu? Aku bilang saya area saya kerja Kabil, jadi view kamu mau cari banyak follower, video kan area Batamindo pasti jual. Ada Tahu saya jauh-jauh. mau laki-laki kali nggak ada? Ada tanya mau kalian? Berarti harus berani lah ya. Iya, gini, terus kalian harus rajin videokan pasar kalian. Kalian nggak usah bikin suara dulu di situ. Kalian videokan aja dia tanpa suara. Nanti sampai rumah kalian kayak gini. Videokan 30 detik, 20 detik semua yang harga 5.000. Sampai rumah kalian edit. Ini guys di Batang itu ada pasar kaget baju harga 5.000. Di mana kalian dapat baju branded H&M Zara 5.000? Langsung seluruh Indonesia follow kalian. Kak, bisa beli di kakak nggak? Bisa beli di kakak nggak? Langsung gitu. Ini ilmu dari saya. Nah, sudah saya buka sedikit. Saya tuh lagi ngikutin juga loh ya. Ada banyak banget yang memang bikin kita langsung pesimis untuk mulai. Kenapa? Karena kalau kita langsung nengok tuh misalnya kayak Ricis, Atta Halilintar, ya, Raffi Ahmad, itu sampai ART-nya semua video. Iya. Ya. Iya. Dan itu kontennya tuh nggak ada ide dong saya bilang. Ada Ada ide. aja. Pokoknya anak jalan, iya, 20 detik, nah lah. Dua Ya, belas hashtag muncul ya kan. Semua muncul. Jadi memang itu kerja yang memang harus dibangun tuh kayak tim kerja. Iya. Ya. Dan kalau Asma tadi memang butuh banget kayak gitu. Iya. Karena sekarang udah memang udah terkenal dulu ya. Iya. Jadi kalau kita bilang muda, ya nggak terlalu muda, tapi pasti bisa. Bisa, karena buktinya udah ada yang berhasil gitu ya. Iya. Berhasil. Sebenarnya saya juga lihat kok banyak yang ngomong sesuatu dan sebagainya. Jadi dari teman-teman juga ada lagi mungkin mau kasih ide atau mau nanya sesuatu, ayo silakan. Ayo. Ayo jangan ragu, mumpung ada Kang Asman nih. Nanti pulang ini belum. Aduh Tadi masih. Ceritanya lihatin Bang Arif video-video Iya. kayak gitu. Apakah itu dimaksud nanti pulang diedit lagi? Ah, Kayak gitu juga ya. dia apa dia mentahnya suka dia Saya videokan. ketawa aja. Suka itu saya, dia mentahannya, mentahan dari dia. Oke, supaya teman-teman siapkan pertanyaan. Setahu saya Kalasma ini kan tidak hanya seorang pebisnis ya, Iya, juga sebagai ibu rumah tangga, urusin anak-anak, iya, juga berperan sebagai istri bagi suami, iya. juga seorang WL yang dahsyat nih sebenarnya di gereja. Ya. Dari WL NDC salah satu yang menginspirasi itu ibu ini. Nah, pertanyaannya gini, gimana nih bagi waktu dengan semua itu? Jangan nanti terlalu banyak di bisnis. Si abang ganteng ini kok nggak ada kopi bulan nih? Iya. Mana lah itu? Suami saya ini pria yang luar biasa. Mohon maaf, saya nggak rohani-rohani banget ya. Dalam arti nggak rohani-rohani banget, saya pemalas dalam bersih-bersih, beres-beres seadanya, kita apa adanya. Saya nggak suka beres-beres nyapu pel-pel, jadi untuk itulah saya tapi saya rajin cari tahu mengenai bagaimana bisnis sukses. Saya rajin belajar. Bisa nanti saya jam 11 mau menonton konten orang gimana menjadi pebisnis sukses. Itu kerjaan saya menonton. Saya ubek-ubek gimana menjadi pebisnis yang sukses, jadi kaya raya. Saya rajin belajar. Nah, saya berjuang. Suami saya ini luar biasa. Dia biarkan saya tidak nyapu-nyapu. Jadi malas pun nggak apa-apa, yang penting pandai juga cari duit. Jadi saya jualan live, cari duit. Saya memang kerja keras supaya ada banyak dayang-dayang. Jadi saya sejak sudah mulai settle, anak kami yang terakhir ini 9 tahun, sudah 9 tahun yang lalu saya punya khusus
tukang masak, tukang pel, tukang cuci. Jadi saya nggak pernah kerja, bertahun-tahun saya nggak pernah cuci sejujurnya. Tapi saya belajar kalau memang ada yang pemalas kayak saya, kerja keras, bagaimana kalian sukses, bisa cari duit, berpikir bagaimana kalian mencari pebisnis sehingga kalian bisa menggaji orang untuk mencuci baju kalian, mengepel, semuanya membereskan, kalian bikin makanan anak kalian, kerja keras berpikir. Jadi balance ya, boleh malas tapi kamu harus pintar cari duit. Yes. Ya, itu. Jadi itu membuat saya bisa mengatur antara anak sekolah. Cuma kerjaan saya antara anak sekolah di school life. Ya, ya. Jadi artinya tidak ada cerita dan nggak ada waktu ya. Iya. Kesibukan ya. Iya. Pentingnya. Karena tadi masih nonton apa Iya. TikTok orang. Iya. Dia mengatakan Belajar saya. itu keren sih. Oke, teman-teman. Ayo teman-teman. Pertanyaan dapatnya views. Kalau Kak Lasma sendiri kan ngebangun bisnis ini ada sistem nggak Ibu? Seperti apa sih sistem dari arus masuk atau Kalau kemarin ada beberapa pertanyaan itu yang punya ini keuangan nggak apa itu katanya kemarin master. Itulah kesalahan kami. Di situ kami kurang. Tapi kami tahu berapa uang masuk karena setiap hari admin kami fotoin berapa orang transfer ke bank Mandiri, berapa yang transfer BCA, mereka laporan. Kayak kemarin Sabtu mereka kasih itu laporannya. Saya bilang kenapa cuma hari ini sekian juta yang masuk? Kenapa kurang? Mereka besok janji bayar besok. Jadi untuk uang masuk kami memang tahu sekian ratus juta misalkan tahu. Jadi misalkan ada uang masuk saya langsung lempar ke rekening tabungan. Jadi itu di rekening tabungan itu nanti akan langsung otomatis dipotong ruko kami, mobilnya, semuanya di situ dipotong semua. Saya lempar ke sana semua, liburan semua di sana semua, orang tua semua di sana. Gitu ya. Jadi sistem keuangannya ini kan belajar ya kita ya. Sistem keuangan Kak Lasma berarti kan ada bisnis, ada keuangan pribadi. Iya, betul. Itu nyatu gitu apa tadi? Nyatu. Sementara kami memang nyatu, memang enggak ada pemisahan mana uang dari bisnis mana ini nyatu kami uangnya. Tapi idealnya gimana? Idealnya sih harus dipisah. Idealnya itu memang harus dipisah karena transferan itu satu ke rekening Mandiri ke rekening suami, yang BCA ke rekening saya. Jadi ke rekening suami yang Mandiri itu khusus untuk pembayaran ke kurir. Karena kita seluruh Indonesia customernya, jadi bayaran kurir Tanjung Pinang, pengiriman Tanjung Pinang itu. Ayo nanya-nanya yang sering ngajarin masa kaget, ada yang mau ditanya nggak? Iya. Jangan-jangan itu dari Putih Lasma. Kalau pasar kaget enggak? Saya nggak ya. Jadi kalau Kak Lasma sendiri bisnis kalau sederhana gitu, jelasnya juga lah orang-orang muda ya kalau pernah bisnis ya juga nggak tahu itu second seperti apa tuh sederhananya bisnis pelok, printing, second ini gimana sederhananya? Ini gampang banget sebenarnya. Di pasar kaget itu kalian kan sering lihat tuh digantung dress 10.000 ya. Apa nggak gampang kalian yang masih kerja jual ke teman kalian atau ada teman kalian atau foto di IG kalian atau buat di konten TikTok baju Zara kalian jadikan naikkan di harga 25.000 ya kan? Zara loh, mereka orang luar Jakarta beli harga, makanya kalau teman saya yang biasa saya bawa ke tempat toke, mereka akan kejam-kejam. Ya, gila sih langsung dibeli 10.000 dijual 65.000 ya kenapa? Orang Jakarta yang tahu Zara itu 1,6 juta, 1,3 dressnya saya jual 65, berebut gila berebut. Kita belinya 10.000, 15.000, kita bisa jual 65. Tapi kalau untuk kalian pemula nggak usah, ambil aja untuk 10.000. Misalkan kalian mau jual khusus Batam, langsung bangun audiens kalian di TikTok, kalian pokoknya mengkontenkan pasar kaget, jamin viral. Kalian ke pasar kaget jangan hanya cari-cari review, kalian videokan jamin viral. Saya yakin jamin viral, ya dijamin, nggak mungkin nggak viral. Iya. Orang luar itu langsung bilang bisa beli dari kata nggak berapa jadinya just tip-nya. Langsung nanya gitu orang luar. Baru kalian berpikir kayak mana ya kirim keluar pakai ekspedisi apa ya? Kalian berpikir ke sana. Gitu ya. Jadi selama ini kalau ngambil barang, ini kita nanya-nanya ya. Karena mana tahu ada yang pengen rubik seperti ini. Kalau ngambil barang atau
Kan kemarin-kemarin ke sana langsung ya, Iya. jemput, nyari, milih gitu. Kalau Iya. sekarang gimana? Kalau sekarang kami dipanggil toke. Jadi tokenya udah bongkaran, kita dipanggil suami saya, Bang besok datang ke gudang. Suami saya itu ada tokenya sendiri, saya beda lagi tokenya. Kami beda-beda. Jadi dia yang paling banyak mendatangkan barang untuk kami jual. Kalau saya sekali aja di toke saya itu kita khusus dipanggil. Jadi udah disiapkan barang yang akan kita pilih. Gitu. Jadi itu yang bagus-bagusnya dia siapkan. Ini udah eksklusif. Iya. Kayak gitu. Dipanggil. Kalau kalian kan belum tentu dipanggil. Karena jadi kalian belinya dari yang hangeran aja. Kalau belum ada toke yang mempercayai kalian, kalian beli dari hangeran yang ada. Apakah itu 10.000, 15.000, pilih-pilih aja. Pada saat yang hangeran kalian lihat 10.000, kalau kalian bisa ngomong gini, Bang, saya ambil banyak, jadi berapa? Dia pasti bilang 2.15. Oh. Gitu. Tanya. Tanya. Selagi Itu harus tahu brand barang. harus tahu. Kalau kalian jual barang second, kalian harus tahu harga barunya berapa. Jadi kalian santai menjualnya, beli 10.000, kalian mau jualnya 55.000, santai aja. Karena kalian tahu harga Uniqlo kaos itu 299.000, celananya 300.000. Terus kalau kalian jual celana pendeknya 40.000, kalian beli 10, kan santai aja. Oh, orang tahu itu 299.000, ya. Jadi harus tahu brand, harus tahu harga barunya, harus ngerti, ya. Gimana sampai sini? Bang Petra, mau jual apa? Ini cerita senang ya? Ini cerita senang Senang ya? langsung. Ya. Senang ya, kalau dapat cuan, dapat untuk wirausaha, apalagi di sosmed. Cerita sedihnya pasti ada. Pasti. Hidup tuh dua sisi ya. Ya. Coba kalau Ya. ceritanya sedih. Ini saya nggak mungkin ini ada bangkrut. Betul, Itu betul. orang coba, Ya. pasti ada yang kayak Pastilah. Wah. Jadi zaman dulu kita kalau ambil karung dari toke, karung segelan, kita dikasih hutang. Ambil 50 karung, bayarnya seminggu kemudian. Jadi pada saat kita ambil karung segel itu, 50 karung ini isinya sampah. Sampah berarti kita membayar 30 juta ini di mana gitu kan. Banyaklah suka dukanya. Zaman dulu sebelum jualan live kan, sistem posting di FJB. Janjian sama orang ketemu COD, orangnya nggak muncul. Makanya saya bilang tidak ada yang instan. Tapi kalau kalian tetap setia, terima kasih Tuhan, kami ditipu. Tuhan pasti, iya, terima kasih Tuhan hari ini kami ditipu. Padahal rencananya tadinya kalau ketemu sama orang ini beli celana Levi's ini harga 100, celana Levi's 501 ini 150.000, sudah bisa dibawain anak-anak. Tapi ditipu, nggak apa-apa, tetap bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami seperti ini. Tetangga banyak yang nggak suka waktu kita di perumahan yang sempit-sempit. Tetangga banyak yang nggak suka, banyak ini anjing kita jadi sarana pelampiasan emosi mereka. Kita dilempar rumahnya, anjing kalian gini. Mereka ini, bagaimana kalian sebagai anak Tuhan menghadapi orang yang arogan di tetangga kita? Maaf ya toh, maaf anjing kami mengganggu. Di manalah anjing kami tutup larinya. Kita tetap merendah. Jadi kalian harus tahu bahwa kerendahan hati itu ganjar, ada firman Tuhan di Amsal, ganjaran kerendahan hati adalah kekayaan. Kalau kalian rendah hati, kalian pasti kaya. Harus rendah hati. Jangan suka bikin berantem. Kalau bisa kalian peacemaker, pembuat perdamaian. Orang kawan kalian berantem, kalian damaikan. Orang kawan kalian berantem, kalian berantem. Jangan kalian pula yang membuat kawan berantem marbada. Jangan. Kalau kalian peacemaker, pembawa perdamaian, pasti hidup kalian diberkati. ini seru ya, seru banget loh, beneran. Kalau saya bisa kembali ke umur seperti kalian, mungkin saya pasti sampai juga di sini lagi. Iya. Ya, Kalian harus seperti itu, inspiratif. business woman gitu ya. Iya. Kalau yang sekarang sedang menantang impian ke depan, tanya. Tanya Di sini dari bahkan sangat terbuka untuk share buat kalian. Ini kalian nggak akan dapat tips kayak gini, nggak akan ada orang mau cerita ke kalian hal sampai sedang kalian. Iya. Jadi ayo, mumpung lagi bisa dibongkar, semua bongkar habis. Siapa lagi mau nanya mau kok? Oke, boleh Iya. kalian. Boleh. Nanti pertanyaan terbanyak boleh konsul dan dari Kak Asma. Ayo Mas, nanya Kak. Ya, boleh kan? Kan sebelumnya Kak Asma ini kerja nih kan Iya. di gaji orang nih, Iya. sekarang udah gaji. Iya. Apa yang membuat kakak yakin nih kalau kakak dia udah berbisnis aja? Gitu.
Oh, yakin berhenti gitu ya? Oh iya, PT. karena saya memang pengen jadi kaya. Saya punya teman Ibu Tajulu, satu teman gereja gini. Saya punya teman Ibu Tajulu, dia janda. Dia membayari 3 anaknya. Dia membawa saya ke gudangnya di Singapura. Dia toke gitu. Jadi saya lihat dorong-dorong baju, ditimbang sampai peluk pergerakan. Sampai begitu saya waktu posisi dia ajak masih wanita karir. Saya bilang, Pak, anakmu kayak artis semua, si David, si Freddy, si Maria, ganteng kayak artis kayak gini. Perjuanganku bilang mereka nggak boleh sombong. Saya bilang, saya melihat dia kayak gini, saya pikir gini, buat apa saya keren-keren ke kantor wanita karir gaji numpang lewat. Saya lihat Ibu Tajulu ini dengan perjuangannya di Singapura begitu berat. Dia punya ruko di Aviari, mobilnya saat itu si Arfi, anaknya sekolah di Bandung 3 orang, kuliah di Bandung. Pokoknya di Bandung dibelikan anaknya apartemen. Saya pikir, ngapain saya kerja di kantor keren-keren kayak wanita per cerok mini, keren banget, bergaulat ngobrol sama kuliah ya. Hey, hello, good morning. Hello sir, can you come to outlet my account kayak gitu. Ya buat apa kita keren-keren bahasa Inggris uang kita nggak ada. Jadi saya putuskan, no way, saya biar kayak inang-inang kayak mana. Yang penting tiap hari terima duit, nggak nunggu tiap bulan. Ya, Gitu, bukan gengsi ya. iya, jangan gengsi, jangan gengsi. Benar sih, Iya. ini sistem dagang, berjualan ini banyak banget dari Kalasman. Iya. Ada lagi mungkin di sini kita sore ini juga ada di tengah bagian tengah itu ada Kak David ya. Beliau juga seorang pebisnis sulung. Ini salah satu saya kasih tahu tiga bisnisnya ini. Sofa. Sofa yang kita dudukin itu bisnisnya. Ya, jangan tanya, nanti kita akan kasih waktu juga di waktu-waktu ke depan di Jurcare untuk share buat kita. Jadi jangan sampai kalian lewatkan ya. Oke, siap. Oke. Nah, jadi tadi kalau ditanya barangkali, kelihatannya udah siap banget gitu. Ada dari teman-teman dulu ya, siap. Oke, ada yang lain guys. Ini mumpung orangnya ada di sini sebelum makan loh ketemu Ibu ini. Iya, iya. Makanya ada you know lah. Ini sebenarnya gak cuma mahasiswa ya. Kalau saya bilang ada juga, ini apa istilahnya, dalangnya. Ini kan ada bang tadi. Bang Adi, Bang Jago. Iya, iya. Suami saya, Saya panggilnya apa ya enaknya ya? Bang Hari. Bang Hari. Iya, Pak Hari boleh. Hari ya. Pak Hari. Kalau nama kalian tinggal mereka dong. Bang Jago. Bang Jago. Ya, terima kasih ya ngobrol-ngobrol, thank you, mau disambil aja. Ini kelihatan banyak banget juga share. Kalau tadi mama ya kan, mama aku kan semua kita pukul rata. Apa aja yang bisnis. Ya sensitif saja kita hajar, pokoknya kita pasti kejar. Nah, apalagi kalau mau bapak, coba kita pengen menutup juga pengalamannya. Kayaknya kalau saya bagian penutup aja kan. Iya. Coba Apa kira-kira yang mau di-sharing? mau di sharing ya. Mungkin barangkali kalau saya sih tertarik dengan ini ya, gimana duetnya suami istri. Iya. Karena kan kalau kita satu tempat kerja, taruhlah ya gitu ya, satu bisnis itu banyak banget lemburannya ya. Komunikasi lah, waktu lah, apa. Coba gimana? Iya betul. Saya udah cerita tadi istri saya ya. Sebenarnya sama kerja. Sebenarnya kami sama-sama kerja tadi sudah di awal cerita. Dan saya sebenarnya ikut-ikutan istri saya. Akibat ikut-ikutan gitu. Jadi dia resign, saya jadi resign juga. Jadi itu memang awal bisnis kami itu banyak sih dulu ya, mulai dari lele, Rumah sudah makan. dari rumah makan, ya, jadi itu. Jadi memang banyak sekali yang memang sebenarnya sama sih, intinya satu hati sih kami. Jadi satu memang untuk anak muda sebenarnya nggak boleh gengsi sih kalau yang saya bisa sharingkan ya. Gengsi itu paling memang gampang susah kalau dibilang ya. Karena kalau gimana anak sekarang mungkin banyak yang gengsi. Kalau ada nggak yang mau sini kira-kira kalau jualan kosak geng mau nggak kira-kira? Mau ya? Ya itu panas-panasan kena hujan itu sudah saya alami duluan. Jadi sebelum tadi cerita di online shop, di foto-foto, saya di pasar duluan. Ulang-ulang pagi pagi, pulang malam ya itu sudah saya kerjakan duluan. Jadi memang harus sehati. Dan saya di offline, dia di bagian online. Jadi harus saling saling support lah istilahnya gitu. Ya. Ini tipe yang luar biasa, cari yang kayak gini ya. Yang gak gengsi. Ya.
Ya. Ya, ada pertanyaan. Oke, guys. Ya. Gak usah takut nanti nanya apa gitu. Ayo, pengen tahu tentang apa ya nanti. Tanya dulu karyawannya, bosnya baik apa enggak, ya kan? Tanya, bosnya banyak kelebihan dengan kita siarnya. Ini udah buka-bukaan. Iya, bukan, iya. Nah, Coba Kak, silakan kasih tahu nama, mau nanya apa? Silakan. Oke, baik. Perkenalkan nama saya Serlin. Kak Serlin ya. Yang mau saya tanyakan, pada saat itu bahasa tentang hubungan sama dari Kak Asma. Biasanya kerja itu ke mana? Saya kebiasaan itu itu dari hal bagian mana aja? Atau ada mengalami kerja yang mungkin bisa besar. Terus itu dari assessment katanya kalau mengikuti tertentu terus saya aja di situ coba bertemu kepada kami biasanya sebagai aja. Jadi ada nggak yang gitu? kalau dulu itu sering rugi ya, karena kita belum mengerti. Kalau belum mengerti kayak gitu asal-asal pergi, asal-asal dikerjakan. Bisnis lele kami kerjakan, bisnis rumah makan, bisnis second juga semua kami kerjakan. Sampai sudah nanti kalian tahu ada satu titik selah di mana kalian tahu bahwa oh udah ngerti bahwa kalau sekarang ya udah nggak rugi lagi, kami sudah untung terus ya, karena sudah nggak bongkar karung, sudah milih barang yang bagus, tidak ada cacat. Customernya baru buat di TikTok sekarang 90.000, di Facebook 263.000. Jadi sekarang ini tidak ada yang rugi, sudah untung terus. Jadi kalian kalau mau jadi sukses, kalian bayangkanlah kami dari 2013 ke 2025 berapa tahun mencapai, udah berapa tahun sudah agak stabil keuangan kita 5 tahun terakhir. Ya 5 tahun terakhir. Nah kalian berpikirlah kalau kami mulai dari sekarang 10 tahun ke depan lah kami baru bisa beli ruko, beli Innova, beli ini, beli itu, ke Singapura, ke Bangkok, kemana berlibur kalian mau, kasih 10 tahun lagi. Jadi kalian harus bersabar dari nol ya. Itu memang penting harus sabar. Oke, Bang Ari. Kan untuk ngobrol di depan TikTok jualan itu kan gak gampang ya, di depan kamera. Iya. Coba cerita awal pertama kali itu gimana itu? Ya, jadi sebenarnya lucu ya kalau awal mulai online shopping, maksudnya mulai live ini 2019 kalau nggak salah. Jadi waktu itu kawan-kawan semua sudah live masih zaman batu, masih foto-foto. Jadi awalnya itu saya nggak berani, saya yang beri gagasan. Biasanya saya yang selalu bikin gagasan yang spektakuler. Cuman yang mengeksekusinya itu pasti istri saya. Jadi itu sebenarnya. Jadi ya itulah tadi ya, saya udah pasang live ini. Saya itu dari saksi lari saya. Itulah 2019. Terakhir istri saya mulai langsung lah di situ ya. Jadi gitu juga makin hari. Nah, kalau saya nggak dipaksa live, jadi memang harus dipaksa juga. Dibantu dipaksa ya. Jadi ada yang kalau rasa malu, kayak apinya karyawan saya itu semua malu-malu sebenarnya. Pasti malu-malu. Jadi memang harus dipaksa keadaan atau dipaksa ibu atau bapak ya, itu memang harus atau kalah. Jadi istri saya maksa terus, akhirnya mau. Jadi itu nanti keluar sendiri. Kemanfaatan itu keluar sendiri. Jadi memang harus dicoba, harus dimulai. Itu sih kuncinya. Oh, keren. Kasih tepuk tangan dong. Kalau Asma gimana awalnya? Apakah berdiri langsung expert? Oh, dari Jamil saya harusnya nggak mau gongsak. Dia pediam, saya sanguin yang nggak perlu training. Nggak tahu malu. Itu udah langsung nggak tahu malu. Ayo guys, ini mainan dulu, zaman dulu lain pertama mainan branded. Oh, iya, Ini iya, mainan branded anak-anak ini guys untuk dorong-dorongan push walker. Saya udah kayak gini, pokoknya saya makanya anak-anak kali kayak dia pendiam, pragmatik ya, introvert kayak dia kurang gaul. Kalau kayak saya, kalian ragukan saya lagi kurang gaul. Kurang tahu kakak bisa pilih gimana? Ya itu dia terus saya tolak, dia terus ini nanti ada sesi
Ada sesi nanti di keluarga dan ada satu kalau di khusus keluarga. Jadi di mana supaya sukses keluarga itu harus sehati. Di saat kami memutuskan tidak ada bertengkar lagi, disitulah berkat Tuhan. Dulu sering bertengkar. Nah, itu khusus keluarga. Di saat sehati tidak ada lagi pertengkaran, di saat kami saling mengalah, disitulah berkat Tuhan. Itu karyawan Karyawannya sini. Coba. Mau ditanya sama Tata Alpina kami. Oke, boleh sini deh. Oke. Kita pengen nyaksikan, benar nggak yang di rumah begitu nggak? Coba sini deh. Baik nggak sih bosmu bilang? Emang ada sih tanya satu. Sini. Sini. Duduk berdekatan kalian. Duduk berdekatan. Ya. Oke. Santai. Coba cerita dulu bos kalian ini gimana sih? Ya nggak tahu segini aja dua-duanya. Dua-duanya. Iya. Mana yang lebih senang? Lebih cewek ke Asma. Di bagian apanya? Satu contoh. Sering contohnya gimana sih? Saya itu gimana? Misalnya gini kan kak, kalau kami bagian admin kan kadang pagi-pagi customer. Kadang kalau misalnya transfer sedikit, kalau mereka malah kenapa katanya transferannya sedikit kan pagi-pagi lah guys. Sekalian ingatin lagi pak customernya dia transfer. Itu nggak marah. Kok lembut kali dia menceritakannya. Itu sedikit ya. Yang 2 juta 4 juta itu sedikit ya. Kok sedikit aja katanya ya. Iya. Kita nungguin semua gitu. Mau nyampe sih. Terus apa sih ya dari ikut sama bos gua ini apa pelajaran apa sih yang kau dapat gitu? Apa kira-kira? Apa istilah? Cara berbisnisnya sih kak. Cara berbisnis. Kamu jadi tahu ya. Iya. Misalnya gimana ya? Mungkin tahu nggak? Kamu jadi kayak siapa? Seniornya. Senior saya. Dan 3 tahun ini udah berapa tahun nih? Oh baru kok kak. Baru berapa bulan? Baru 2 bulan bulannya 2 kemarin. 3 bulan. Oh, aslinya mana? Aslinya orang Kisaran. Oh, baru mikirin ke sini. Iya. Oke. Nah, kalau Alpina Alpina udah 3 tahun. 3 tahun ikut bos ya. Gimana pengalamannya? Suka tuh kali cerita dikit dong. Cerewet, Bu. Pertama dalam waktu ketika aku tuh aku nggak bisa lari. Nggak bisa lah ya. Iya, malu ya. Terus lama-lama karena dipaksa juga disuruh juga kemarin gara-gara tenggorokan mau sakit jadi selama hari nggak lari. Aja itu. Terus akhirnya kamu jadinya interview. Jadinya aku mau Luar biasa. Terus akhirnya gimana pengalamannya? sekarang udah biasa aja nggak biasa. Oke. Nggak segrogi juga lagi. Keringat ini. Ya. Iya. Jadi yang ini ponakan teman saya. Jadi waktu itu kita hire, dia bilang jago nge-live, bisa lah katanya. Pada saat sampai Batam kita suruh live nggak bisa, nggak ada yang laku. Jadi nggak mungkin dikembalikan ke Medan kan? Ya udah saya jadikan tukang mereka pagihan. Jadi mereka memang, tapi aku bilang gimana kalian dapat bos sebaik di sini ya? Kayak manapun nggak akan mereka dapat. Serius ya, saya repet-repet. Kenapa sedikit kali yang masuk ini gimana kalian pandai nggak menagih? Kadang saya audit obrolan mereka. Jadi saya kenapa jawab customer kasar? Jadi jawab customer nggak boleh kasar. Jadi kalau customer bilang saya ajarin, kalau customer bilang maaf ya kak, saya nama sakit belum bisa transfer. Kalian jawabnya cepat sembuh ya kak. Nanti pada saat sembuh baru transfer. Jangan langsung. Yang penting kakak cepat transfer itu udah salah. Mereka kejar kayak gitu, udah nggak bener kan? Kita harus ada tetap nilai-nilai bahwa kita anak Tuhan. Itu saya repetin, meeting ke saya prap. Jangan kasar kalian. Saya bilang itu saya repetnya gitu. Nggak boleh kasar jawab customer. Aku bilang kalau ada
dia ngomong dia sakit cepat sembuh ya Kak, nanti setelah sembuh jangan lupa transfer gitu. Kalau dia bilang orang tua saya baru meninggal, maaf ya uangnya terpakai, turut berduka ya Kak. Nanti kalau Kakak hatinya sudah pulih, sudah gembira lagi, boleh transfer. Itu kalimat-kalimat yang dasar yang harus diucapkan anak Tuhan, saya bilang. Luar biasa bisnis ya. Ya, Nggak cuma ngejar cuan, tapi juga Iya. punya kemanusiaannya sepadan. iya. Sebagai anak Tuhan. Makanya orang bilang gila Pak Kak Lasma lebih mahal dari sebelah, tapi Kak Lasma baik. Nggak apa, nggak marah-marah, nggak viral-viral kan, nggak ini. Itu mereka bilang perbedaannya ramah sekali Kak Lasma gitu kan, mereka bilang. Itu bedanya lah Pak, kita tetap ramah gitu. Jadi tadi dari rumah ke sini jadi briefing kalau untuk ngomong yang baik-baik itu. Nggak ada. Kami cuma bilang siapa tahu ketemu Pak jodoh di situ. Jadi Oke, thank you. Kasih tepuk tangan dong buat teman-teman. Nah, Kak Asma, ini lagi tren di anak-anak di sini sama milenial juga, anak muda lah. Biasa kan orang selalu bilang kepeleset sedikit udah di Singapura, iya, kepeleset sedikit sepatu baru, Iya. skincare baru gitu. iya Pak. betul. Jadi uang itu kan numpang lewat aja. Iya, Ini kita udah mau di akhir nih. iya. Kasih tips saving money atau nasihat kakak lah untuk anak-anak Gen Z, Gen milenial supaya duit kami tidak kepeleset udah ngirim kemana, tidak kepeleset udah sepatu baru gitu. Sebenarnya kami nggak cocok sih ngasih nasihat itu Oh, gitu. karena kami sangat boros ya. Iya. Kalau mau hemat sih kalian untuk zaman dulu kali waktu belum ada duit, ya kami beli second. Anak kami sepatunya second. Jadi mereka ke sekolah kadang lepas itu tapaknya. Kalau second kan setelah expired tuh, lepas tapaknya kita pakai sepatu pelayanan tinggal paku, ya kan? Itu dulu. Nah sekarang kalau orang lihat sebentar, makanya pernah saya hadirin kayak food court bazar di Nagoya Hill, ternyata MC Kota Batam itu kenal kami. Saudara-saudara, di tengah-tengah kita ada Kak Lasma yang sebentar kencing di Singapura, sebentar di Samosir Marina. Kak Lasma itu terkenal. Saya bilang, siapa itu? Dia kenal kita, Pak. Nggak tahu. Jadi ternyata orang perhatikan kita sebentar ke Singapura beli sepatu. Tapi sebelum kami belanja hari-hari sepatu di Singapura, sebelum kami nggak memiliki apa-apa, kami pasti belanja second seadanya harga 10.000, 15.000. Jadi selagi kalian nggak punya, belanja second aja, belanja second. Suatu saat kalian punya income besar, kalian pasti sekali beli yang baru ke Singapura, main-main ke Singapura. Jadi memang kami sekarang udah saving money adalah khusus setiap uang masuk, misalkan masuk 5 juta, masuk 3 juta lempar misalkan ke rekening tabungan. Walaupun di rekening tabungan itu tetap nanti dihisap-hisap sama cicilan, ya. Jadi nggak bisa kami nggak live. Jadi kalau nggak live sehari, bayangkan kalian tidak terima uang 5 juta sehari, 3 hari nggak live, bayangkan langsung nggak ngepul dapur ya. Itu karena karyawan banyak, anak sekolahnya di Tabga 2, AI 1. Jadi memang biaya kami hanya untuk biaya hidup aja 50 juta itu nggak kemana untuk cicilan semua. Jadi nggak jualan live, makanya karyawan dipaksa harus pintar jualan live. Ya. Bagus. Oke. Kita masih pengen tahu banyak ya. Ya nggak? Gimana nih? Masih ada waktu kita? 10 menit. 10 menit lagi. Tapi ada orang masih mau nanya satu lagi? Ada yang mana tahunya? Ada? Oke, silakan. Ya, saya oke. Saya kalau tidak berpengaruh, saya ingin tanya tentang berjumpa dengan Kak Lasma. Selama ini saya kan hanya lihat saja di diri ya gitu. Nah, ingin saya tanyakan dari Kak Lasma ini kan tadi ini di era sosial media gitu ya. Tadi mau masuk pengumuman gitu. Tapi untuk ada nggak tips yang lain selain dari
apa tuh usaha yang selain dari lighting gitu, yang untuk kaulah muda kan nggak semua tuh yang menggandrungi sampai kayak ada yang di Jawa itu sampai kampung apa tuh kampung ini tokat gitu ya, Tokat, ya. Tok gitu ya kan, tapi kan nggak semua kaulah muda menggandrungi yang gituan ya. Nah, ada nggak tips dari Kak Lasma, usaha-usaha atau bisnis apa yang bisa selain daripada yang jualan online itu gitu ya. gitu. Oke, makasih. Oke, Bang, Abang lalu bisnis yang nggak perlu live itu ya kalau mereka nggak punya modal affiliate. Tapi keuntungannya sangat kecil ya. Affiliate itu kalau kalian jual satu lipstick cuma dapat, kalau orang klik beli perancang kuning cuma kalian dapat 9.000 atau 10.000 satu lipstick. Ya, orang beli 10 lipstick baru dapat 100.000. Ya, affiliate. Jadi kalau follower kalian sedikit di TikTok untuk supaya kalian bisa live, kalian harus join mendaftarkan ke TikTok Shop, TikTok Affiliate. Begitu kalian daftar, fotokopi KTP kalian diambil, kasih masuk nomor rekening, mulai kalian bisa berjualan. Apa yang ada di rumah? Misalkan di rumah kalian ada kayak apa pisau-pisau yang harga murah itu satu set itu 70.000, kalian konten kan ini guys tajam banget ini, kalau mau kelikiran yang kuning, setiap hari kalian bikin konten mengenai itu, mengenai lipstick, mebel itu ya, lipstick O2O, nah itu cuan, tapi receh Bang, receh mungkin seminggu 100.000, mungkin satu bulan 500.000, itu receh. Jadi kalau mereka mau cepat ya jualan live ya, itu ada dari situ. Jadi itu kalau memang nggak pede ya dari, tapi pelajari juga sebenarnya affiliate ini kalau lama-lama kayak ibu-ibu rumah tangga penghasilan mereka udah belasan juta. Jadi masa kalian kalah dengan ibu rumah tangga itu? Sekarang masalah kegigihan aja pasti bisa belasan sampai puluhan juta, masalah kegigihan aja di situ. Iya. Oke, udah ya, mantap ya. Sore ini kita benar-benar diberkati sekali karena Kak Lasma ini gak cuma share ilmu, share juga secret lah, rahasia dapurnya, tapi juga kita senang karena dalam berbisnis juga harus jaga ya, harus jaga. Ya, hormat ke orang, respect ke orang, kita tetap dijaga semua nilai-nilai yang bagus. Nah, mungkin di closing kita di foto ini, ya, pertama nanti kalau kita lagi kita masih ada lagi bulan depan. Ya, bulan depan masih ada lagi youthnya seri yang keempat. Kita tunggu nanti ada apa lagi di sana. Nanti di closing ini barangkali Kak Lasma sama Bang Hari bisa share apa sih kalau yang sekarang udah berjalan udah oke, udah mantap ya. Tapi dalam rencana ke depan, rencana keuangan, bisnis, seperti apa sih kalau boleh berbagi kira-kira? Oke, sebelum kami sampaikan kerinduan kami selanjutnya, mau sampaikan juga ke anak-anak. Jadi lupa tadi kasih tipsnya, kunci kalian sukses itu sebenarnya kalian harus menghormati orang tua. Ya, saya orang kagum, saya begitu menghormati mertua saya, dia begitu menghormati mama saya. Liburan itu saya tahu itu mertua saya bawa ke hotel mahal. Jadi saya kok sangat mengasihi mertua saya. Jadi kalau kalian belum menikah, hormati orang tua kalian. Jangan lawan orang tua kalian. Di saat kalian menghormati orang tua, berkat Tuhan turun atas kalian. Tuhan kasih kalian hikmat. Kalian mau kerjakan apa? Oh, nganggur anakku ini kau kerjakan, atau Tuhan buat kalian cepat dapat kerja. Kalau kalian menghormati orang tua, itu satu tips bagaimana kalian sukses, bagaimana kami sukses. Kami menghormati, saya menghormati mertua saya, dia menghormati sekali orang tua saya, bahkan seluruh keluarga saya, tulang saya yang nggak bisa jalan, dia pantah, dia sangat menghormati orang tua, dan saya pun sangat menghormati mertua saya. Jadi kuncinya juga salah satu, hormati orang tua kalian, pasti kalian berkat kalian melimpah ya. Kalau ada yang tidak ngomongin orang tuanya, suka melawan, bertobat. Kalau mau sukses bertobat, pasti sukses kalau kalian mengasihi orang tua kalian. Untuk rencana bisnis kami selanjutnya, nggak tahu, kayaknya nggak jadi. Tadinya bisnisnya pengen saya bilang ke suami, beli satu lagi ruko di sebelah buat 5 kamar, setiap kamar jadi studio live, kita hire anak-anak muda live di setiap kamar itu, menjual yang di sini baju olahraga, di sini baju cowok, di sini khusus spray, di sini udah. Tapi nggak jadi, terbuyar.
Ternyata yang paling laku itu kami jualan di emperan, di teras rumah kami. Inilah sedang 1 minggu terakhir ini kami nggak menggunakan ruang AC. Dia yang memulai, dia live Pak Jenggot di teras rumput, semua orang lihat buang sampah tuh, sampah sampai berhenti ngeliat dia di emperan rumput. Ini gores, anting ini saya pakai yang 1.000, bagus antingnya, jam tangan branded, teriak-teriak sampai orang termangu-mangu. Dan dari emperan, dari teras rumput inilah dia menghasilkan, nggak tahu ya baru berapa hari ini, nggak tahu berapa, bahkan belasan tak puluhan juta. Jadi setelah saya baca, tidak ada lebih cuan di luar-luar tempat yang aneh, tempat orang lihat lubuk angin kencang kali di pantai ya kata orang. Kan di luar kencang kali ya, goyang-goyang itu tiang live. Orang bingung ini live di mana. Jadi ternyata tempat yang estetik kita buat sekeren apa tidak jamin ya. Mungkin di dalam penjualan cuma 2 juta, di luar ini 6 juta kita sekali tayang. Jadi jauh kali. Jadi sudah segala yang kita impikan mau buat 5 kamar studio, enggak ya. Di teras-teras ini, di emperan ini rumahnya kita terdengar suara bongong anjing pun itu yang laku ya. Jadi itulah ke depannya ya, mungkin kami sekarang sudah mulai dia live di sini, saya live di lantai 2. Jadi pengennya sih di bagian belakang juga saya live. Jadi kami tayang 2 kemarin, hari Sabtu dia live khusus aksesoris jam tangan, saya live khusus baju cewek di lantai 2 aja. Itu sama-sama menghitung penghasilan. Berapa penghasilan? Kami tanyain. Berapa dapat penjualan abang? Berapa penjualan kakak? Saya tanya mereka. Jadi itu. Satu tahun udah Oke, kita sangat beruntung karena diberkati sekali sore hari ini. Ilmu-ilmu yang dibagi, bahkan saya bisa rasakan banget itu harganya lihat aja. Bener, kalau kami ini kan ibaratnya udah cukup lah. Ya maksudnya udah puas itu sama Tuhan gitu. Iya. Cukup kayaknya masih tunggu terus ya. Tapi maksudnya kalian ini lah yang pengen banget kalian tuh bisa maju menghasilkan gitu loh ya. Karena gereja Tuhan juga akan bisa bangkit kalau kalian bangkit ya. Jadi mungkin itu sekali lagi terima kasih. Tapi sebelum kita tutup sekali lagi mungkin ada kata-kata apa? Kok gitu ya? Oh gitu kata-kata terakhir. Kata-kata Close statement. Ya. ada close Dari Bang Rifki sama Kak Lasma ke orang kamu dari silakan. Oke, terakhir ya, kalian kalau sekarang melayani Tuhan, apalagi di gereja yang masih terbatas, masih kita bilang kecil ya, kalian melayanilah dengan sepenuh hati. Walaupun mungkin gereja ini tidak bisa memberikan kalian apa-apa materi, uang kayak pegang, nggak apa-apa ya. Tetap kalian sungguh-sungguh bantu di sini Ibu Gembala, bantu Bapak Gembala, lakukan dengan tulus ya. Suatu saat seperti saya pernah bilang ke Bang Jack sama Pak Victor, suatu saat pada saat Tuhan membayar kalian berkelimpahan, kalian sambil gagap Bank Sentral Allah, BCA pasti luar biasa. Melayani dari muda dengan sungguh-sungguh di dalam anugerah Tuhan dengan ketulusan hati kalian. Makanya saya waktu beli ruko yang satu lagi, pendeta gembala kami bilang, nggak heran ngelihat Lasma kayak gini. Dari masa muda, rumah kosnya tempat saya youth leader dulu, tempat rumah kos saya didatangi anak-anak, saya kasih makan, gaji saya pas-pasan. Waktu melayani ongkos kurang, banyaklah dulu uang makan itu nggak cukup juga sampai 1 bulan. Seringkali nggak makan malam karena makan siang di kantor. Saya nggak makan malam karena uang saya sudah tidak ada. Nggak apa-apa, biasa. Ini sekarang kalian sedang dalam proses, ikuti proses dari Tuhan. Kalau kalian setia melayani Tuhan, sungguh-sungguh menjadi anak yang berbeda dari yang lain. Dari segi pembicaraan, kalian berbicara yang positif, jangan suka berbicara dalam segala hal kalian berbeda. Nanti juga Tuhan akan berbeda. Sesulit apapun perekonomian sekarang, Tuhan berikan perbedaan di antara orang lain. Anak-anaknya pasti berbeda, pasti tetap diberkati. Terima kasih Bu Cedi. Bang Haris, sedikit lagi kata Bang Cedi ya. Kasih motivasi anak-anak. Ya, tadi dari saya sih lebih ke aktual ya, ke rohani ibunya mungkin. Jadi memang anak muda memang harus kreativitas selain itu harus di zaman sekarang pas kalian berkreasi ya.
Kalau nanti kayak sudah mau saja, sudah tinggal menikmati. Intinya seperti itu. Jadi harus jangan malu, jangan patah semangat, terus berkarya. Oh, saya semangat ya. Terima kasih, thank you untuk Kak dan juga Bang Hari yang sudah melayani kita sore hari ini dan juga berbagi cara-cara berwirausaha, berjualan dan menghasilkan. Tuhan memberkati, kita mungkin akan kembali. Iya, thank you. Tepuk tangannya mana? Terima kasih. Thank you. Jangan sampai